lagi anak didik kami, bertemu lagi dengan Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Gresiana Manalu, disingkat Ibu GM. Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Punggah-Punggah, mata pelajaran IPA. Baik anak didik kami, materi kita hari ini mengenai asam, basa, dan garam. Ya, anak didik kami pernah tidak memakan jeruk yang rasanya asam sekali? Atau pernah tidak sewaktu kamu mencuci, deterjen itu kena ke bibir kamu? Bagaimana rasanya? Ya, pasti kalau kamu memakan jeruk rasanya asam, dan kalau kamu memakan deterjen yang kena sedikit ke bibir kamu rasanya pahit. Jadi anak didik kami, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu asam, apa itu basa, dan garam. Oke, jadi anak didik kami, asam merupakan zat yang memiliki pH lebih kecil dari 7. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki pH lebih besar dari 7. Oke, jadi kalau garam bagaimana? Kalau garam pH-nya pas di 7. Baik, sekarang anak didik kami akan Ibu jelaskan apa itu pengertian pH. Kalau dikatakan pH berarti artinya derajat keasaman. Sampai berapa tingkat keasaman? Tingkat keasaman mulai dari angka 1 sampai 14. Oke, selanjutnya anak didik kami, apa sajakah contoh asam, basa, dan garam di kehidupan kita sehari-hari? Kalau asam bisa kamu lihat dari jeruk, ya. Kemudian ada juga jajan makanan yang lain yang rasanya asam seperti nanas. Kalau dia yang basa, yang paling sering merupakan peralatan kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, sabun, shampoo, dan lain sebagainya. Kalau garam, tentu saja yang kita konsumsi setiap hari, yaitu garam dapur. Oke, jadi anak-anak didik kami, asam, basa, dan garam ini kita sebut sebagai senyawa kimia yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan Ibu singgung mengenai pH atau derajat keasaman. Apa sih alat yang kita gunakan untuk mengetahui pH suatu makanan atau suatu zat? Ya, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini ada namanya kertas lakmus. Kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua warna. Ada kertas lakmus biru, ada kertas lakmus merah. Kalau dia kertas lakmus biru, ingat aja huruf B, biru. Berarti apapun yang terjadi, kalau dia nanti dicat yang basah, dia tetap biru, basah biru. Begitu ya nak? Sedangkan kalau dia di asam, dari biru dia akan berubah warna menjadi merah. Jadi berkebalikan dengan kertas lakmus merah. Kalau dia lakmus merah, apapun yang terjadi, kalau dia dicat asam, dia tetap merah. Sedangkan kalau dia dibasah, dia akan berubah warna menjadi biru. Oke. Yang kedua ada namanya pH meter. Kalau pH meter ini mirip seperti termometer. Pernah lihat termometer? Ya, kalau termometer kan mengukur suhu. Kalau dia pH meter mengukur derajat keasaman. Jadi misalkan di sini Ibu sediakan larutan. Kalau dia pH meter kita celupkan ke larutan tersebut, maka akan nampak berapa pH-nya. Jadi bisa dikatakan penggunaan pH meter jauh lebih akurat daripada menggunakan kertas lakmus. Karena kalau di kertas lakmus kita nggak tahu berapa pH-nya. Tapi kalau dengan pH meter akan terdeteksi berapa pH-nya. Oke, anak didik kami, Ibu harap kamu mengerti mengenai asam, basa, dan garam. Jadi kesimpulannya anak didik kami, asam, basa, dan garam bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di lingkungan kita, di dapur, dimanapun semuanya pasti bisa kita temukan asam, basa, dan garam. Jangan lupa, alat untuk mengukur pH tadi bisa dengan kertas lakmus atau dengan pH meter. Selain dua alat ini juga masih banyak peralatan yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke anak didik kami, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu semua mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh Ibu dihubungi. Demikian pembelajaran kita hari ini.